Apa kabar? Kasih senyum biar saya tidak hari ini adalah hari Jumat. Tapi kita beribadah. Tahukah saudara, kenapa disebut Jumat Agung? Jumat Suci atau dikatakan Good Friday. Karena hari ini merupakan peristiwa penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dalam bahasa Indonesia, kata agung atau suci digunakan karena hari ini dianggap sebagai puncak kasih Tuhan kepada manusia. Umat Kristiani seperti saudara dan saya, kita meyakini bahwa pengorbanan Yesus adalah satu peristiwa mulia yang mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan abadi. Tahukah Anda, di banyak negara atau tempat, Jumat Agung dirayakan dengan suasana yang sangat hikmat. Seperti ibadah jalan salib, berpuasa, serta tidak ada bunyi lonceng gereja sebagai tanda duka cita. Tanpa penderitaan di hari Jumat, tidak akan ada kemenangan di hari Paskah, yaitu hari kebangkitan. Amin. Kematiannya merupakan dasar yang sangat penting dari kepercayaan kita. Kematian Yesus merupakan dasar yang sangat penting bagi kepercayaan kita. Paulus katakan begini, ini adalah peristiwa yang sangat penting. Amin. Seandainya Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sesungguhnya kekristenan itu tidak pernah ada. Kekristenan berdiri karena dua peristiwa ini. Kekristenan tidak ada tanpa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa Yesus harus mati? Kita bertanya dalam hati, sebesar apakah kasih Allah itu buat saya? Yohanes 3 ayat 16 katakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, ini bukan ayat hafalan. Ini ayat adalah jantungnya Injil. Yohanes 3 ayat 16 adalah puncak dari kasih Allah. Amin. Kasihnya bagi dunia, kasihnya bagi saudara dan saya, kasih ditunjukkan dengan memberikan anaknya mati di kayu salib. Salib bukan saja pengampunan untuk masa lalu, tapi merupakan jalan untuk hidup kekal.
Sekali lagi saya bilang, salib bukan saja pengampunan untuk masa lalu, tetapi merupakan jalan untuk hidup kekal. Hari ini saya akan berbagi tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Saya tidak akan bahas ke-7-7-nya, tapi saya akan bahas hanya 1. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini diucapkan Yesus kepada salah satu penjahat yang sama-sama disalib. Di sebelahnya Yesus yang menyatakan imannya kepada Yesus di saat-saat terakhir. Ya kan? Perkataan Yesus yang ketiga adalah, Ibu, inilah anakmu. Dan kepada muridnya, inilah ibumu. Perkataan Yesus yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, perkataan Yesus begini, aku haus. Perkataan yang keenam dikatakan, tetelestai, sudah selesai. Ini adalah perkataan kemenangan. Perkataan yang terakhir Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini adalah perkataan penyerahan terakhir. Ini menunjukkan ketaatan total dan kepercayaan Yesus yang penuh kepada Bapa saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya akan berbagi hari ini tentang perkataan Yesus yang keenam, tetelestai. Sudah selesai. Bahasa Yunani bilang tetelestai. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita, sudah selesai. Itu ada di ayat di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa sih arti di balik kata tetelestai? Pada zaman itu, saudara ingat pada zaman itu, kata tetelestai digunakan dalam 3 konteks yang sangat relevan dengan iman kita. Yang pertama, dalam perdagangan. Digunakan saat sebuah transaksi lunas dituliskan tetelestai. Tanda tangan tetelestai. Lalu dalam hukum digunakan ketika seseorang telah menyelesaikan masa hukumannya. Keadilan telah terpenuhi. Itu akan dikatakan oleh hakim, tetelestai. Sudah selesai. Di dalam keagamaan digunakan imam, digunakan saat itu digunakan oleh para imam saat selesai memeriksa domba persembahan. Saudara pahami, domba yang akan dipersembahkan tidak boleh ada cacat celah. Tidak boleh cacat sama sekali. Jadi ketika imam sudah menyelesaikan memeriksa domba persembahan kepada Tuhan, dinyatakan sempurna,
tanpa cacat. Tugas kurban telah tuntas. Dia akan katakan, tetelestai. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30 tadi adalah salah satu ayat yang paling kuat dari seluruh Alkitab. Sudah selesai. Ini perkataan Yesus. Ini bukan sekedar ucapan terakhir seorang yang menyerah, melainkan sebuah proklamasi kemenangan yang megah. Sekali lagi saya bilang, ini bukan ucapan terakhir dari seorang yang menyerah. Ini adalah proklamasi kemenangan yang megah. Segala hutang dosa manusia telah dibayar lunas di kayu salib. Cuman satu yang bilang amin. Kristus tidak katakan dirinya sudah selesai. Yesus mati bukan dalam sebuah kegagalan. Dia mati bukan karena sebuah kecelakaan. Yesus mati adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Yesus mati bukan karena sesuatu yang mati. Enggak, saudara. Dia mati sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kata sudah selesai adalah ungkapan kemenangan. Kata sudah selesai adalah ungkapan kemenangan. Seorang penulis William Barclay mengatakan, dia nampaknya kalah di kayu salib. Namun dia tahu dia telah menang. Karena misinya Yesus untuk datang ke bumi itu sudah selesai. Dia Tuhan yang setia. Dia melakukannya sampai kapan? Sampai selesai. Lalu saudara mungkin bertanya, apa saja yang selesai? Apa saja yang selesai? Mari saya mau katakan kepada saudara yang pertama. Pemisahan antara Allah dan manusia. Tirai baik Allah itu terbelah. Hubungan yang rusak antara manusia sejak zaman Adam kini telah disambung kembali. Yang kedua, kekuasaan maut dan iblis dikalahkan. Saya mau bilang, saya ulangi, ini adalah pernyataan selesai. Yang selesai itu adalah kekuasaan maut dan iblis sudah dikalahkan. Kuat kuasa dosa tidak lagi memiliki hak legal atas hidup saudara dan saya. Gitu dong. Yang ketiga, kewajiban hukum Taurat. Kita tidak lagi diselamatkan karena melakukan peraturan, tetapi karena kasih karunia melalui pengorbanan yang sempurna oleh Yesus. Itu selesai. Saudara sukacita enggak? Udah selesai. Udah selesai. Jadi sekali lagi saya katakan apa yang sudah selesai. Tujuan kedatangannya ke bumi sudah selesai. Matius 20 ayat 28 begini. Bicara katakan begini. Kalau enggak salah tadi Pak Joji sempat baca ayat ini ya.
Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ini menjadi tebusan. Artinya ada yang ditebus. Menebus artinya memberikan bayaran untuk mendapatkan kembali sesuatu. Ya kan? Menebus artinya memberikan bayaran untuk mendapatkan kembali sesuatu. Yesus menebus orang berdosa. Yesus menebus saudara dan saya. Harganya adalah nyawanya sendiri. Penebusan orang berdosa cuma satu, oleh kematian. Salib adalah tempat pertukaran antara dosa dan kebenaran. Pertukaran kematian dengan kehidupan. Jangan tidur saudara, saya memang bicara salib bukan bicara saudara. Tapi apa yang disalib lakukan itu membebaskan kita, amin. Salib adalah bukti bahwa semua saudara, yang saudara dan yang saya harus tanggung sudah lunas dibayar. Apa yang sudah selesai adalah semua yang Yesus sudah bayarkan bagi kita. Dia bilang selesai. Karena lewat kematiannya di kayu salib terjadi perubahan yang sangat mendasar di seluruh alam semesta. Karena kematiannya di kayu salib itu menjadi dasar di seluruh, menjadi gini maksud saya, itu perkara yang paling mendasar di seluruh alam semesta. Saudara ingat cerita Alkitab ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Alkitab mencatat begini, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan di satu sisi yang lain, manusia jadi tidak bisa lagi berinteraksi dengan Allah. Tidak bisa lagi berinteraksi dengan sorga. Dan saudara tahu bahwa selama itu mereka harus mengorbankan domba. Iya kan? Kristus datang dengan misi yang memberikan nyawanya untuk membeli kembali saudara dan saya, orang-orang berdosa. Saya akan ulang-ulang ingatkan saudara. Kalau saudara lagi merasa gak berdosa, saudara tutup kupingnya aja, jangan. Tapi maksud saya begini, ini yang Yesus sedang buat. Kenapa sampai dalam 1 tahun kita diarahkan untuk beribadah di Jumat Agung ini? Iya kan? Saudara, Kristus datang dengan memberikan misi, datang memberikan gini loh, nyawanya. Misi Yesus datang memberikan nyawanya untuk membeli saudara kembali dengan mati di kayu salib. Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sudah selesai, sudah genap, sudah lunas dibayar. Artinya Kristus sudah menjalankan tugas dan sudah selesai. Pembayaran untuk penebusan saudara
Pembayaran untuk semua manusia sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sudah bayar utang dosa kita, kita dapat menerima hidup kekal dan menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 katakan itu. Dan mempercayai karya kematian dan kebangkitannya. Utang saudara dan saya sudah lunas. Saya enggak banyak, saya cuma akan ulang-ulang tentang inilah misi Tuhan datang ke dunia ini. Roma 5 ayat 8 katakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, dibilang begini, Kristus mati untuk saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Dia tidak mati untuk kita karena kita sudah benar. Dia mati untuk kita justru ketika kita masih berdosa. Ini berita baik. Kalau ada dari saudara yang sedang bilang dosa saya terlalu besar, ibu tidak tahu, Tuhan pasti tidak akan mengampuni. Pemberontakan saya terlalu hebat dan tidak mungkin terampuni. Mari saya beritahu. Itu cuma penipuan dari cara berpikir yang iblis taruh dalam saudara. Sebab Yesus sudah bilang, sudah selesai. Tujuan dari salib Tuhan, satu, Dia ingin kita terhubung kembali dengan pribadinya. Roma 6 ayat 23 katakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui korban Kristus di atas kayu salib, Alkitab memberitahu kepada kita sebuah penegasan. Sekali ini manusia yang sudah berdosa mengalami penebusan. Bahkan bukan hanya sekedar ditebus dari dosa-dosanya. Tapi manusia, saudara dan saya diberi kesempatan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bukankah ini berita sukacita? Saudara dan saya diberi hak hidup sebagai anak-anak Allah. Pesan saya untuk kita semua. Saudara bisa baca banyak di dalam Alkitab. Untuk saudara dan saya yang sudah ditebus. 1 Korintus 6 ayat 20 katakan begini. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat berikutnya 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bersyukurlah bahwa di atas kayu salib itu Kristus yang sengsara dan berdarah telah melunasi dan membayar seluruh utang kita. Dia hanya ingin mendapatkan saudara kembali dan menjadikan kita milik Dia. Mari saya bilang, cuma Yesus, cuma Tuhan yang paling sayang kita lebih dari siapapun. Yesus saja.
Bersyukurlah bahwa di atas kayu salib Kristus yang sengsara dan berdarah telah melunasi semuanya. 2 ayat penutup. Saya minta tim untuk hadir. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saya minta Andre untuk tolong kasih lihat tabir yang terbelah. Sudah ada gambarnya di depan. Lihatlah, jangan dihapus. Lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Makna penting dari peristiwa ini dalam tradisi Yahudi, tabir dipahami sebagai pemisah ruang yang kudus dan ruang yang maha kudus, tempat kehadiran Allah. Tabir adalah pemisah dari ruang yang kudus dengan ruang di mana Allah hadir, di mana hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Ini bermakna tabir terbelah. Ini ada akses langsung. Tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, setiap orang percaya dapat menghadap Tuhan secara langsung. Yang berikut ini sebagai selesainya sistem korban. Sistem korban yang lama di bait suci telah digantikan dengan korban Kristus. Cukup, selesai. Makna dari atas tabir itu terkoyak menunjukkan bahwa ini adalah tindakan Allah sendiri, bukan robek karena tangan manusia. Damai sejahtera dengan Allah telah digenapi bagi kita melalui kematian Kristus di kayu salib. Dengan mengetahui kebenaran ini, saudara, kita akhirnya bisa merasakan kedamaian yang datang dari kepercayaan dan kedudukan yang benar di hadapan Allah. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Di salib kasih Allah dinyatakan. Inilah kasih yang sejati. Kristus menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya dan dunia ini. Di Jumat Agung ini, mari kita kembali refresh. Kembali melihat makna salib Kristus bagi saudara. Renungkan karyanya untukmu. Renungkan kasihnya untukmu. Dia mati sebagai kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pekerjaan penebusan untuk kita tetelestai, sudah selesai. Roma 8 ayat 1, ini ayat saya yang terakhir. Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Coba saya lihat siapa yang ada di dalam Kristus. Saya lihat tangan-tangan saudara yang ada di dalam Kristus.
Mari saya bilang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita kembali terhubung dengan Allah. Bahkan Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Dia Bapa. Saudara terhubung. Thank you, Lord, for the cross. Amen.